Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 mata kuliah perkembangan aliran linguistik akan membahas materi mengenai aliran sistemik fungsional. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8. Pada video kali ini, kami kelompok 8 akan memaparkan submateri mengenai yang pertama, pengertian dan karakteristik aliran sistemik fungsional. Yang kedua, sejarah aliran sistemik fungsional. Yang ketiga, istilah bahasa dalam aliran sistemik fungsional. Dan yang terakhir, kelebihan dan serta kelemahan aliran sistemik fungsional. Perkenalkan, nama saya Nazar Landra Frediansah dengan NIM 21014211054. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi linguistik sistemik fungsional. Kehadiran linguistik sistemik fungsional dalam ranah pengkajian bahasa memberikan peranan yang besar dalam hal pemahaman bahasa sebagai sistem semiotik sosial. Linguistik sistemik fungsional menjelaskan bagaimana bahasa itu bekerja sebagai sebuah sistem dengan lebih mengutamakan pemberian ciri-ciri dari bahasa tertentu beserta variasi-variasinya. Linguistik sistemik fungsional atau yang disingkat dengan SFL adalah sebuah pendekatan untuk linguistik yang menganggap bahasa sebagai sistem semiotik sosial menurut Halliday tahun 1978. Linguistik sistemik fungsional menjelaskan unsur sintaktik dari bahasa. Teori ini menempatkan fungsi bahasa sebagai pusatnya, yaitu apa hakikat dari bahasa itu sendiri dan bagaimana bahasa itu bekerja. Berbeda halnya dengan pendekatan struktural yang menempatkan elemen-elemen bahasa dan kombinasinya sebagai pusatnya. Linguistik sistemik fungsional bermula pada konteks sosial dan melihat bagaimana bahasa bertindak dan dibatasi oleh sosial konteks. Analisa linguistik sistemik fungsional tidak hanya fokus pada analisa sumber-sumber linguistik seperti kata, morfem, kalimat, atau teks saja, akan tetapi juga berfokus pada analisa sosial, budaya, dan makna ideologis menurut Coffin dan Donohue tahun 2012. Di dalam analisa linguistik sistemik fungsional, pola struktur bahasa dan makna bahasa dipandang sebagai satu kesatuan hubungan atau yang bisa disebut dengan kogenetik dengan faktor sosial dan budaya di mana bahasa itu digunakan menurut Halliday tahun 1928. Dan menurut Fried, dalam kajian linguistik yang paling penting adalah konteks. Dalam teori Fried ada konteks fonologi, morfologi, leksikon, dan situasi. Bahasa adalah susunan dari konteks-konteks ini. Tiap-tiap konteks mempunyai peranan sebagai lingkungan untuk unsur-unsur atau unit-unit tiap tingkat bahasa itu. Susunan dari konteks-konteks ini membentuk satu keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang penuh arti. Maksudnya, tiap-tiap unsur pada tiap tingkatan mempunyai arti yang dapat dibedakan dan dianalisis. Kemudian menurut Halliday dan Hasan tahun 1989 menjelaskan bahwa linguistik sistemik fungsional adalah teori bahasa yang menyoroti hubungan antara tiga unsur pokok, yaitu bahasa, teks wacana, dan konteks. Pertama, bahasa menurut Fried, struktur bahasa itu terdiri dari 5 tingkatan, yaitu tingkatan fonetik, leksikon, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang menjadi unsur dalam tingkatan fonetik adalah fonem. Yang menjadi unsur dalam tingkatan morfologi adalah morfem.
Yang menjadi unsur dalam tingkatan sintaksis adalah kategori-kategori sintaksis, dan yang menjadi unsur dalam tingkatan semantik adalah kategori-kategori semantik. Yang kedua, teks. Teks adalah bagian dari penggunaan bahasa. Seperti yang diketahui bersama bahwa teks adalah bentuk dari bahasa yang bisa berupa tulisan atau ucapan atau ujaran. Teks adalah kumpulan dari makna-makna yang dihubungkan dengan konteks atau situasi di mana bahasa itu diaplikasikan. Di dalam ilmu bahasa terdapat beberapa jenis teks, yaitu deskriptif, naratif, rekon, anekdot, dan prosedur adalah sebagian contoh dari jenis-jenis teks. Linguistik sistemik fungsional tidak berfokus pada ciri kebahasaan yang terdapat dalam setiap jenis teks tersebut, melainkan pada bagaimana jenis teks itu menyajikan perbedaan fungsi yang berhubungan dengan konteks. Yang ketiga, konteks atau situasi. Konteks atau situasi adalah keadaan atau kondisi yang melatar belakangi penggunaan bahasa. Perbedaan konteks yang mengiringi bahasa akan membawa perbedaan makna terhadap bahasa. Demikian juga jenis atau variasi bahasa akan sangat dipengaruhi oleh konteks di mana bahasa itu digunakan. Konteks atau situasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama konteks budaya, contohnya kesopanan dan pola sapaan. Yang kedua konteks situasi, yaitu bidang diskusi, penutur atau pembicara, teks yang digunakan. Berikutnya, fungsi bahasa dalam teori semantik sistemik meliputi sesuatu hal yang biasa disebut sebagai pragmatik. Hal ini dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu 1. Fungsi representasional atau ideasional semantik, yaitu fungsi bahasa sebagai lambang dari pengetahuan dan pengalaman si penutur. Fungsi ini fokus pada isi atau statement atau ujaran penutur bahasa. Yang kedua, fungsi interpersonal, yaitu fungsi bahasa sebagai lambang dari hubungan interaksi manusia. Fokus dari fungsi ini adalah pada kegunaan ujaran, perubahan struktur kalimat yang digunakan, ekspresi dan sikap dari si penutur yang dipengaruhi oleh elemen-elemen sosial yang melatar belakangi penggunaan bahasa tersebut. Yang ketiga, fungsi tekstual, yaitu kemampuan dalam menyusun elemen bahasa menjadi satu kesatuan bahasa yang masuk akal dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Fokus dari fungsi tekstual adalah bagaimana teks disusun sedemikian rupa sehingga susunan tersebut mampu menyampaikan ide atau gagasan si penutur kepada orang lain. Sebagai contohnya adalah kalimat persuasif dan argumentasi. Perkenalkan, nama saya Aulia Umi Pertiwi dengan nomor hidup mahasiswa 2101421007. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya sebelumnya. Linguistik sistemik fungsional adalah sebuah pendekatan linguistik, di mana pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana sebuah teks membentuk maknanya dalam sebuah konteks. Lalu, apa sajakah karakteristik dari pendekatan linguistik ini? Nah, yang akan saya paparkan ialah mengenai karakteristik dari aliran linguistik sistemik fungsional. Sangat berbeda dengan cabang ilmu linguistik lainnya, linguistik sistemik fungsional memiliki orientasi yang berbeda dengan sintaksis, semantik, dan juga pragmatik.
apabila ketiganya, yaitu sintaksis, semantik, dan pragmatik, menyelidiki ke dalam bentuk dan juga menyelidiki arti bentuknya, linguistik sistemik fungsional ini lebih memperhatikan aspek di luar bahasa, yakni konteks. Selanjutnya, ada beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam linguistik sistemik fungsional. Prinsip dasar tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sosial semiotik atau semiotika sosial. Yang kedua yaitu bahasa sebagai sumber. Yang ketiga yaitu teks bukan kalimat. Dan yang keempat yaitu teks dan konteks sosial. Lalu, bagaimana penjelasan dari prinsip dasar yang digunakan dalam linguistik sistemik fungsional tersebut? Yang pertama yaitu sosial semiotik atau semiotika sosial. Linguistik sistemik fungsional adalah pendekatan linguistik yang menganggap bahwa bahasa sebagai sistem semiotika sosial. Lalu, apakah semiotika sosial itu? Sosial semiotik atau semiotika sosial adalah cabang bidang semiotika yang menyelidiki praktik-praktik penandaan manusia dalam keadaan sosial dan budaya tertentu. Yang kedua yaitu bahasa sebagai sumber. Linguistik sistemik fungsional adalah pendekatan linguistik yang berorientasi pada makna, yaitu bagaimana bahasa digunakan dan juga bagaimana manusia menggunakan bahasa agar bermakna. Jadi, bahasa digunakan sebagai sumber untuk memahami bagaimana sebuah teks membentuk maknanya. Yang ketiga, yaitu teks bukan kalimat. Linguistik sistemik fungsional adalah pendekatan linguistik yang mengkaji sebuah teks, bukan kalimat-kalimat. Dan yang keempat, yaitu teks dan konteks sosial. Teks didefinisikan sebagai suatu bahasa yang digunakan sebagai ungkapan suatu kegiatan sosial atau berorientasi pada tujuan sosial. Hubungan antara bahasa dan teks menurut konteks sosial adalah hubungan yang konstruktual, di mana hubungan tersebut artinya konteks sosial ditentukan oleh teks. Dengan penjelasan konstruktual ini, dalam suatu konteks sosial hanya teks tertentu yang dapat dihasilkan. Selanjutnya, linguistik sistemik fungsional memiliki 3 metafungsi, yaitu ideasional, interpersonal, dan juga tekstual. Ketiga metafungsi ini nantinya berguna untuk menyelidiki makna yang terbentuk atau bagaimana makna itu nanti terbentuk dalam sebuah konteks situasi. Lalu bagaimanakah penjelasan dari ketiga metafungsi tersebut? Yang pertama yaitu ideasional atau construing experience function. Fungsi ideasional dalam linguistik sistemik fungsional menjabarkan bagaimana bahasa bisa mewakili pengalaman dan mengekspresikan persepsi tentang dunia atau suatu kejadian. Dalam fungsi ini, ada 3 aspek yang saling berkaitan, yaitu proses, partisipan, dan juga keadaan. Ketiga aspek tersebut nantinya yang membentuk realita. Yang kedua, yaitu interpersonal. Fungsi interpersonal menggarisbawahi bagaimana bahasa digunakan dalam berinteraksi dengan pasangan bahasa kita, apabila komunikasi saling dimengerti oleh kedua pihak. Yang ketiga, yaitu tekstual. Fungsi tekstual berkaitan dengan makna tekstual atau bagaimana tekstur berperan dalam sebuah teks. Tekstur adalah yang membuat teks menjadi bagian yang menyeluruh dalam sebuah bahasa. Semakin kohesif dan koheren sebuah teks, maka semakin besar tekstur tersebut.
Perkenalkan, saya Hoirin Ade Lutfiatul Muna dengan NIM 21014210117. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah aliran sistemik fungsional. Linguistik fungsional sistemik merupakan salah satu aliran dari ilmu linguistik modern yang lahir sekitar tahun 1950-an. Aliran ini merupakan sebuah aliran yang membangun pendekatan linguistik yang baru yang berbeda dari teori struktural yang diajukan sebelumnya oleh Chomsky. Aliran linguistik sistemik fungsional ini bermula dari asumsi J.R. Ford tentang bahasa. Ford meyakini bahwa bahasa akan kembali pada dirinya atau kealamiannya, yakni berkaitan langsung dengan posisi filosofis dari bahasa itu sendiri. J.R. Ford memiliki murid bernama M.A.K. Halliday. Halliday sebagai murid Ford kemudian mengembangkan asumsi tersebut dan menaruh perhatian yang besar terhadap bahasa dan makna, serta bahasa dan fungsi sosialnya. Dalam aliran sistemik fungsional ini, setelah kata sistemik terdapat kata fungsional. Kata fungsional ini menandakan bahwa bahasa berkembang di bawah tekanan fungsi yang harus dilayani oleh sistem bahasa. Sebelum aliran sistemik fungsional ini muncul, Halliday telah mengembangkan teori language as a social semiotic atau bahasa sebagai semiotika sosial. Selanjutnya, seperti tertulis di poin ketiga, linguistik fungsional sistemik sangat erat kaitannya dengan cabang linguistik. Teori linguistik fungsional sistemik ini berperan dalam mengembangkan teori lainnya seperti analisis wacana bahasa yang ikut serta dalam mengembangkan bahasa dan teori lain dari luar bahasa. Kemudian, pada poin selanjutnya, aliran linguistik ini memandang bahasa bersifat sistemik dan fungsional. Maksud dari sistemik di sini adalah setiap bahasa tentu memiliki sistem berupa lambang atau tulisan yang digunakan untuk merekam bahasa lisan. Nah, melalui sistem lambang atau tulisan tersebut, orang akan dengan mudah menuangkan pemikirannya. Dari sudut pandang Halliday melihat bahasa sebagai semiotika atau tanda sosial. Menurutnya, konteks adalah fungsi sosial yang menentukan fungsi dan perkembangan bahasa. Bahasa tidak pernah lepas dari fenomena sosial. Dengan demikian, realitas sistemis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari pun ikut tercermin dalam proses berbahasa. Selain itu, Halliday juga menganggap linguistik sebagai tindakan. Santoso 2008 menegaskan bahwa dalam kacamata Halliday, linguistik adalah tindakan politis. Linguistik fungsional sistemik ini terdiri dari banyak pandangan tokoh linguistik, termasuk yang sudah disebutkan tadi, yakni J.R. Ford dan M.A.K. Halliday. Halliday berjasa sebagai akademisi yang mengembangkan teori ini menjadi lebih jauh. Selain itu, Halliday juga merupakan tokoh yang mendominasi teori ini. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, linguistik fungsional sistemik ini ikut berperan dalam mengembangkan teori lainnya seperti analisis wacana. Aliran linguistik fungsional sistemik ini dianggap menjadi teori yang sangat aplikatif dalam menjawab masalah kebahasaan sehari-hari. Teori dari aliran ini juga membantu analisis dan bidang yang lain seperti pendidikan dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa. Perkenalkan, nama saya Leni Novitasari, mahasiswi dengan NIM 21014-21019 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia.
Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai istilah bahasa dalam aliran sistemik fungsional. Pembahasan selanjutnya mengenai istilah bahasa dalam aliran sistemik fungsional. Bahasa menurut pandangan sistemik fungsional adalah semiotika sosial yang sedang menjalankan fungsinya di dalam teks sosial dan teks budaya, baik lisan maupun tulisan. Menurut aliran ini, bahasa merupakan suatu konstruksi gramatikal yang disusun secara stimulan dari fungsi dan sistem. Sesuai dengan namanya, yaitu Systemic Functional Grammar, bahasa dikonstruksi dengan sistem bahasa, sehingga mempunyai fungsi secara menyeluruh untuk mencapai tujuan dan mempunyai bangunan tertentu sesuai dengan jenis teksnya dan tertata dari tataran terendah sampai tertinggi. Istilah yang pertama yaitu genre. Menurut Halliday dan Hassan 1989 dan Martin 1992, menjelaskan juga istilah genre adalah bentuk bahasa yang sedang mempunyai tugas dan fungsi sosial, sehingga genre dapat bersifat statis dan dinamis sesuai dengan komunitas penggunaannya. Teks mempunyai struktur atau tata organisasi dalam bentuk semantic structure. Genre bersifat dinamis karena genre sebagai jenis-jenis teks dapat berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan fungsi sosial yang terjadi dalam masyarakat penggunaannya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa genre pada proses sosial yang berorientasi pada tujuan, sehingga teks dalam genre terdiri dari 3 unsur besar, yakni social function, generic structure, dan lexico-grammatical feature. Unsur social function teks tercipta dengan tujuan tertentu berdasarkan aktivitas masyarakat penggunanya dan berdasarkan konteks sosial dan budayanya. Menurut Martin 1989-1992, genre merupakan suatu proses sosial yang berorientasi pada tujuan yang dapat dicapai secara bertahap. Hal ini dapat dilihat di semua tahapan struktur teks dalam genre yang diungkapkan oleh Halliday. Halliday dan Hassan 1989 menjelaskan bahwa genre mempunyai ciri-ciri stability dan sekaligus flexibility, sehingga dapat menjadi potret bahwa teks merupakan realisasi sosial dan budaya masyarakat dalam bentuk bahasa. Lebih lanjut, Halliday dan Hassan membagi genre ke dalam teks seperti naratif, narasi, anekdot, recount, deskriptif, argumentasi, dan lain sebagainya. Istilah yang kedua yaitu register. Halliday dan Hassan 1989 dan Martin 1992 juga mengenalkan istilah register. Register merupakan variasi bahasa berdasarkan penggunaannya yang berbeda dengan dialek. Dialek adalah variasi bahasa berdasarkan penggunanya. Oleh karena itu, register tidak terbatas pada variasi diksi atau pilihan kata saja, tetapi termasuk pada pilihan tekstur, struktur tes, kohesi, leksiko, gramatika, dan pilihan fonologinya. Istilah register meliputi seluruh aspek linguistik, sehingga banyak linguis menyebut register sebagai language style atau gaya bahasa. Variasi bahasa pada dialek tergantung letak geografisnya, yang juga akan memunculkan istilah dialek. Dalam pandangan sistemik grammar, teks mempunyai struktur dan di dalamnya ada kohesi. Kohesi menurut Halliday dan Hassan mengacu pada bentuk dan makna secara bersama karena bentuk merupakan simbol yang merealisasikan makna. Oleh karena itu, dalam sistemik grammar, kohesi mempresentasikan makna pengalaman dan makna logis secara bersamaan. Bersatunya kohesi dengan struktur teks menjadikan bahasa sebagai teks dalam konteks sosial budaya. Sistem kohesi tersebut kemudian dikembangkan oleh Martin 1992 yang membagi kohesi dalam teks menjadi kohesi gramatika dan kohesi leksikal. Istilah yang ketiga yaitu leksiko-gramatika. Sistemik fungsional mengenal juga istilah leksiko-gramatika.
Istilah tersebut berasal dari kata leksis dan mengacu pada kata yang sedang digunakan di dalam teks. Sedangkan leksikon adalah daftar kata-kata yang terdapat dalam kamus, yang terpisah dari konteks penggunaan bahasa. Leksis dan kata mengacu pada hal yang sama, yaitu kata yang sedang digunakan dalam teks yang berfungsi. Adapun gramatika merupakan suatu struktur atau sistem, baik itu di dalam tataran morfologi, kelompok kata maupun klausa. Jadi, leksikogramatika adalah penggunaan kata di dalam morfologi, grup atau klausa di dalam mengekspresikan metafungsi bahasa serta fungsi sosial teks. Pembicaraan leksikogramatika dapat membahas klausa, grup, dan leksis dalam merealisasikan makna ideasional, interpersonal, dan tekstual, yang bersama-sama kohesi akan menjadi bagian yang integral untuk merealisasikan tekstur suatu teks dalam konteks tertentu. Istilah yang terakhir yaitu transitivitas. Menurut Santoso 2003, transitivitas merupakan gramatika yang membahas struktur klausa yang mempresentasikan makna ideasional dan ekspresensial. Struktur klausa merealisasikan makna pengalaman, yang di dalam realitas mempunyai 3 konstituen, yakni yaitu proses, partisipan, dan sirkumstan. Halliday 1994 menjelaskan bahwa pengalaman yang sempurna pada penggunaan bahasa direalisasikan dalam klausa yang di dalamnya terdapat proses, partisipan, dan sirkumstan. Proses, partisip, dan sirkumstan dengan beraneka macam jenisnya menyatu membentuk klausa, baik simpel maupun kompleks, sesuai dengan tujuan dan merealisasikan makna tertentu sesuai dengan konteks sosial budaya komunitas penggunaan bahasanya. Secara keseluruhan, sistemik fungsional dapat digambarkan dalam sistem jaringan konteks situasi, metafungsi, semantik wacana, tata bahasa, leksis, fonologi, dan grafologi. Kenalkan, saya Husni Zihratun Umia dengan nomor induk mahasiswa 2101421012. Dan kelemahan aliran sistemik fungsional. Kelebihan yang pertama yakni dapat mengetahui bahwa setiap fonem atau bunyi memiliki fungsi sehingga dapat membedakan arti. Kemudian yang kedua, aliran ini sangat mempengaruhi tata bahasa dalam perkembangan linguistik lainnya. Dalam ilmu bahasa, apabila kita memahami gagasan dan pandangan linguistik fungsional, maka aliran ini sangat mempengaruhi tata bahasa dalam perkembangan ilmu linguistik, sekaligus membuka pengetahuan baru. Nah, dari sinilah pada akhirnya aspek fungsional menjadi pertimbangan penelitian bahasa. Kemudian yang ketiga, setiap monem atau istilah Mortinet yang diartikulasikan memiliki isi dan ekspresi, sehingga dapat dilihat fungsinya. Dengan mengkaji istilah fungsional, praktis teori yang digunakan dapat melihat bahasa menurut fungsi, khususnya pada tataran fonologi, morfem, dan sintaksis. Oleh karena itu, selain memiliki kelebihan yang sudah saya sebutkan pada poin pertama atau poin 1, yakni dapat mengetahui bahwa setiap fonem atau bunyi itu memiliki fungsi, sehingga dapat membedakan arti. Selain itu, aliran atau teori ini juga memiliki kelebihan yang setiap monemnya ketika diartikulasikan memiliki isi dan ekspresi, sehingga dapat dilihat fungsinya. Kemudian yang selanjutnya atau yang keempat, aliran ini menekankan pada fungsi preposisi pada struktur kalimat. Dalam tataran yang lebih besar, yakni sintaksis, aliran ini menekankan pada fungsi preposisi dan struktur kalimat. Maksudnya adalah
unsur linguistik dalam suatu kalimat dapat atau bisa dijelaskan dengan mengacu pada fungsi, sehingga ditemukanlah pemahaman logis yang utuh. Nah, kelebihan yang terakhir dalam aliran ini adalah berhasil melihat setiap komponen bahasa dan menginspirasi gagasan. Karena ditemukan pemahaman logis yang utuh, maka aliran ini berhasil melihat setiap komponen bahasa menurut fungsi dan menginspirasi gagasan adanya relasi antara struktur dan fungsi bahasa. Antaranya adalah yang pertama, gagasan fungsional tidak menyentuh secara mendalam komponen fungsional untuk menentukan makna dalam penelitian bahasa. Misalnya, tataran sintaksis hanya menyebutkan adanya fungsi dalam setiap struktur bahasa, namun tidak membahas terminologi apa saja yang mencakup di dalamnya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyusun kalimat yang benar menurut fungsi pun tidak jelas. Yang selanjutnya, sama halnya dengan tataran fonologi dan morfologi. Aliran atau teori ini tidak mampu menguraikan fungsi unsur linguistik lebih rinci, terutama pada bagian sintaksis. Nah, kelemahan yang keempat atau yang terakhir adalah dalam unsur atau struktur kalimat, gagasan aliran ini tidak menjelaskan komponen apa saja yang tercakup dalam aspek fungsional pada kalimat. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada fungsi lain dalam kalimat, yakni fungsi semantik dan fungsi pragmatik. Sekian paparan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.